Jalur sutra bukanlah satu jalan tunggal, melainkan jaringan rute yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini mulai terbentuk berabad-abad sebelum Masehi. Kekaisaran Persia kuno memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah. Mereka membangun jalan dan menjaga keamanan bagi para pedagang. Alexander Agung kemudian memperluas hubungan ini hingga ke India. Setelah Alexander wafat, kerajaan-kerajaan baru muncul di Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan kaca mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiongkok merahasiakan cara membuat sutra selama berabad-abad. Namun, sutra tetap menjadi barang paling berharga di sepanjang jalur ini. Selain barang, ide dan agama juga menyebar melalui jalur sutra. Buddhisme, misalnya, datang dari India ke Tiongkok melalui rute ini. Di sepanjang jalan sutra, pedagang tidak hanya menukar barang, tetapi juga ide dan kepercayaan. Salah satu agama pertama yang menyebar adalah Zoroastrianisme dari Persia. Buddha berpindah dari India ke Asia Tengah lalu ke Cina. Pedagang dan biksu membantu membawa ajaran Buddha ke tempat-tempat baru. Kemudian, agama Kristen juga bergerak di sepanjang rute perdagangan. Umat Kristen Nestorian membawa iman mereka ke Persia, India, dan bahkan Cina. Ketika Islam muncul pada abad ke-7, agama ini menyebar dengan cepat melalui jalan sutra. Pedagang dan cendekiawan Muslim menghubungkan berbagai belahan dunia. Banyak orang di kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi Muslim. Berbagai agama hidup bersama di sepanjang jalan, kadang-kadang dengan damai. Namun, ada juga konflik antara keyakinan yang berbeda. Pertukaran ide-ide keagamaan mengubah banyak budaya secara mendalam. Kekaisaran besar mulai menggunakan jalan sutra untuk memperluas kekuasaan mereka. Kekaisaran Persia adalah salah satu yang pertama menguasai jalur ini. Mereka membangun jalan-jalan yang baik untuk menghubungkan berbagai wilayah. Alexander Agung dari Yunani kemudian menaklukkan Persia dan melanjutkan tradisi ini. Dia mendirikan kota-kota baru di sepanjang jalan sutra. Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Setelah Alexander, Kekaisaran Romawi juga tertarik pada kekayaan dari timur. Mereka berperang melawan Parthia, yang menguasai bagian tengah jalan sutra. Persaingan antara Roma dan Parthia berlangsung selama berabad-abad. Kedua kekaisaran ini ingin mengontrol perdagangan barang-barang mewah. Jalan sutra menjadi medan pertempuran pengaruh antara timur dan barat. Namun, perang juga membawa teknologi dan ide-ide baru ke berbagai daerah. Jalan emas adalah rute perdagangan yang sangat penting pada zaman kuno. Di rute ini,
Orang membawa emas, perak, dan barang mewah lainnya. Emas berasal dari tambang di Afrika dan Asia Tengah. Para pedagang menggunakan unta untuk membawa barang melintasi gurun. Perjalanan sangat sulit karena cuaca panas dan kekurangan air. Namun, keuntungan dari perdagangan emas sangat besar. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi kaya karena rute ini. Bangsa Romawi sangat menginginkan emas dari timur. Mereka membayar dengan kain sutra dan rempah-rempah. Jalan emas juga membawa ide dan budaya dari satu tempat ke tempat lain. Agama Buddha menyebar melalui rute ini ke Asia Tengah dan Cina. Pengaruh agama dan seni terlihat di banyak kota di sepanjang jalan. Pemerintah lokal memungut pajak dari pedagang yang lewat. Jalan emas menghubungkan peradaban yang berbeda dan mengubah sejarah dunia. Jalur sutra juga digunakan untuk perdagangan budak. Budak-budak datang dari berbagai tempat, terutama dari Eropa Timur. Orang-orang Viking menjual banyak budak ke selatan. Mereka menangkap budak di wilayah Baltik dan Rusia. Kemudian budak-budak itu dibawa ke pasar di Konstantinopel. Dari sana, budak dikirim ke Baghdad dan Kairo. Budak laki-laki sering menjadi tentara atau pekerja. Budak perempuan dijadikan pembantu rumah tangga atau istri. Perdagangan budak sangat menguntungkan bagi para pedagang. Banyak kota di sepanjang jalur sutra menjadi kaya karena budak. Namun, kehidupan para budak sangat sulit dan kejam. Mereka tidak memiliki kebebasan dan sering diperlakukan buruk. Agama tidak menghentikan perdagangan budak. Baik Kristen maupun Islam terlibat dalam praktik ini. Jalan budak menjadi bagian gelap dari sejarah jalur sutra. Jalur sutra tidak hanya membawa barang, tetapi juga agama. Agama Buddha menyebar dari India ke Asia Tengah dan Cina. Para biksu berjalan bersama para pedagang di sepanjang jalan. Mereka membawa teks suci dan ajaran Buddha. Banyak kuil dan biara dibangun di sepanjang rute. Raja-raja di Asia Tengah mendukung penyebaran agama baru. Agama Buddha menjadi sangat populer di Cina. Selain Buddha, ada juga agama lain seperti Maniheisme dan Kristen Nestorian. Agama-agama ini juga menyebar melalui jaringan perdagangan. Zoroastrianisme dari Persia juga memengaruhi kepercayaan di sepanjang jalur sutra. Para pelancong sering membawa ide keagamaan ke tempat baru. Jadi, jalur sutra menjadi jalan surga untuk penyebaran agama. Jalur sutra tidak hanya membawa barang berharga, tetapi juga penyakit mematikan. Pada abad ke-14, wabah besar yang disebut maut hitam menyebar dari Asia ke Eropa.
Penyakit ini dibawa oleh kutu pada tikus yang ikut dalam perjalanan karavan dan kapal. Jutaan orang meninggal karena tidak tahu cara mengobati atau mencegah penyakit ini. Kota-kota besar seperti Konstantinopel kehilangan banyak penduduk. Orang-orang menyalahkan berbagai kelompok, seperti orang Yahudi, sebagai penyebab wabah. Kekerasan dan pogrom terjadi di banyak tempat karena ketakutan dan kebencian. Wabah juga mengubah ekonomi dan tenaga kerja. Banyak tanah pertanian ditinggalkan, dan upah pekerja naik karena jumlah pekerja berkurang. Gereja kehilangan kepercayaan karena tidak bisa menjelaskan atau menghentikan wabah. Jalur sutra menjadi jalan kematian, tetapi juga membuka mata orang akan pentingnya perdagangan dan hubungan antar wilayah. Pada tahun 1340-an, penyakit mengerikan yang disebut kematian hitam mulai menyebar dari Asia ke Eropa. Penyakit itu berjalan di sepanjang jalur sutra, dibawa oleh kutu pada tikus. Penyakit itu membunuh jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Di Eropa, sekitar sepertiga dari populasi meninggal. Wabah itu mengubah ekonomi dan masyarakat sepenuhnya. Banyak orang mengira itu adalah hukuman dari Tuhan. Beberapa menyalahkan pelancong dan orang luar karena membawa penyakit. Jalur sutra menjadi jalan kematian dan penderitaan. Perdagangan dan perjalanan melambat untuk waktu yang lama. Kota menjadi kosong, dan desa ditinggalkan. Bencana itu juga menyebabkan ide-ide baru dan perubahan. Pekerja menuntut bayaran yang lebih baik karena jumlah orang lebih sedikit. Kekuasaan raja dan bangsawan melemah. Di Asia, penyakit itu juga memiliki efek yang besar. Jalur sutra tidak pernah kembali ke pentingnya yang lama. Perang sering terjadi di sepanjang jalur sutra karena banyak orang ingin menguasai jalur perdagangan yang kaya. Bangsa Mongol menaklukkan banyak kota dan negara pada abad ke-13. Mereka menggunakan jalan darat yang menghubungkan Asia dan Eropa untuk bergerak cepat. Kekaisaran Mongol membawa perdamaian dan keamanan di sebagian besar wilayah yang dikuasai. Namun, perang lain terjadi ketika kekuasaan Mongol mulai melemah. Perang Salib adalah salah satu konflik besar yang berkaitan dengan jalur sutra. Para tentara Eropa ingin merebut Yerusalem dan menguasai rute perdagangan penting. Pertempuran besar juga terjadi di Asia Tengah antara berbagai suku dan kerajaan. Perang sering menghancurkan kota-kota dan menghentikan perdagangan untuk sementara. Namun, setelah perang, perdagangan biasanya kembali pulih dan menjadi lebih kuat. Senjata dan teknologi perang juga menyebar melalui jalur sutra. Contohnya, bubuk mesiu dibawa dari Cina ke Eropa melalui jalur ini. Perang mengubah peta politik di sepanjang jalur sutra. Banyak kerajaan bangkit dan jatuh karena konflik bersenjata.
Krisis ekonomi besar melanda dunia pada tahun 1930-an. Banyak negara kehilangan kepercayaan pada sistem kapitalis. Jerman dan Jepang mencari solusi melalui ekspansi militer. Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939. Perang ini menghancurkan banyak kota dan infrastruktur. Kekaisaran-kekaisaran Eropa kehilangan kekuasaan setelah perang. Negara-negara baru muncul di Asia dan Afrika. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan besar. Mereka bersaing untuk menguasai sumber daya di jalur sutra. Perang Dingin dimulai dan membagi dunia menjadi dua blok. Ketegangan meningkat di Timur Tengah karena minyak. Banyak negara miskin mengalami kesulitan besar. Jalur sutra menjadi medan pertempuran ekonomi dan politik. Perubahan ini membentuk kembali hubungan global. Dunia memasuki era baru yang penuh ketidakpastian. Pada awal abad ke-20, minyak ditemukan di Timur Tengah. Penemuan ini mengubah sejarah dunia. Negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat ingin menguasai minyak. Minyak menjadi sangat penting untuk mobil, kapal, dan perang. Perusahaan minyak dari barat datang ke Iran, Irak, dan Arab Saudi. Mereka membuat perjanjian dengan pemerintah setempat. Namun, rakyat setempat tidak mendapat banyak keuntungan. Konflik dimulai karena minyak. Negara-negara penghasil minyak bersatu untuk mendapatkan kekuatan. Pada tahun 1960, mereka membentuk OPEC. OPEC membantu negara-negara minyak mengontrol harga. Harga minyak naik tajam pada tahun 1973. Hal ini menyebabkan krisis energi di seluruh dunia. Kekayaan minyak membuat beberapa negara menjadi sangat kaya. Namun, minyak juga membawa perang dan ketidakstabilan. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan besar baru. Amerika Serikat sangat membutuhkan pasokan minyak dari Timur Tengah. Untuk melindungi pasokan minyak, AS membangun aliansi dekat dengan Arab Saudi. AS juga ingin menghentikan pengaruh Uni Soviet di dunia. Pada tahun 1947, AS meluncurkan Marshall Plan untuk membantu Eropa pulih. Dolar AS menjadi mata uang utama untuk perdagangan internasional. AS mendirikan pangkalan militer di banyak negara untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1973, krisis minyak terjadi karena perang di Timur Tengah. AS campur tangan dalam konflik di Korea, Vietnam, dan kemudian Irak. Setelah Perang Dingin berakhir, AS menjadi satu-satunya negara adikuasa. Jalan Amerika Serikat adalah tentang bagaimana minyak, uang, dan kekuatan militer mengubah dunia.
Namun, pengaruh as juga menyebabkan ketidakstabilan di beberapa wilayah. Jalan Sutra zaman modern kembali menjadi pusat perhatian dunia. Banyak negara sekarang bekerja sama untuk membangun jalur perdagangan baru. Proyek terbesar adalah Belt and Road Initiative dari Tiongkok. Proyek ini menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dengan jalan dan jalur laut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara. Namun, beberapa negara khawatir tentang hutang yang terlalu besar. Jalan Sutra baru juga membawa teknologi dan pertukaran budaya. Jalur energi seperti pipa minyak dan gas juga penting di kawasan ini. Persaingan antara negara besar semakin ketat di sepanjang jalan ini. Perubahan iklim juga memengaruhi proyek-proyek besar di Asia Tengah. Masa depan Jalan Sutra tergantung pada kerja sama global. Jika negara-negara dapat bekerja sama, jalan ini akan membawa kemakmuran. Namun, jika konflik terjadi, jalan ini bisa menjadi sumber masalah.